Tadi sudah Bapak jelaskan secara singkat dan jelas ya, apa itu tendensi pusat ya. Tendensi pusat merupakan bagian dari cara kita untuk menata data-data yang sudah kita kumpulkan sehingga kita bisa mendapatkan informasi dari data tersebut ya. Nah, tendensi pusat itu sendiri dibagi menjadi 4 sebenarnya ya. Jadi ada namanya mean, nilai rata-rata, kemudian median, nilai tengah, kemudian modus, nilai terbanyak, dan tendensi-tendensi lainnya seperti yang Bapak sebutkan tadi ya. Ada kuartil, artinya jumlah nilai itu kita bagi menjadi 4, desil kita bagi menjadi 10, dan persentil dibagi menjadi 100 ya. Nah, Bapak langsung lompat ke sini ya, langsung ke 3 tadi, mean, median, dan modus ya. Nah, mean itu kita bisa menghitungnya ada dengan bisa menggunakan rumus ya, atau kita bisa menghitungnya secara langsung ya. Nah, untuk yang mean yang jenisnya datanya data tunggal ya, mean yang jenisnya data tunggal, kita bisa menghitungnya secara langsung ya. Tapi umumnya kalau data tunggal itu tidak banyak ya. Tidak banyak, dia paling nilainya hanya 10 ya, 15 ya, tidak banyak, masih bisa kita hitung. Jadi hitung dengan cepat ya, masih bisa kita hitung dengan cepat kalau datanya data tunggal. Nah, beda kalau kita menggunakan data kelompok ya. Data kelompok datanya sudah banyak ya, bisa lebih dari 20 ya, 40, 60 bisa, bahkan mungkin ratusan datanya ya. Untuk data yang berkelompok. Jadi untuk data kelompok kita tidak bisa menghitungnya secara cepat seperti kita menghitung yang data tunggal tadi ya. Nanti Bapak jelaskan di contohnya, contoh latihannya, yang mana data tunggal, yang mana data kelompok ya. Nah, untuk data kelompok kita ada 3 cara untuk menghitung mean, menghitung nilai rata-rata. Ada yang kita menggunakan metode biasa ya. Metode biasa itu adalah nilai rata-rata sama dengan sigma frekuensi dikali nilai tengah dibagi dengan jumlah frekuensi. Jadi jumlah frekuensi dikali nilai tengah dibagi dengan jumlah frekuensi. Ya, itu kalau kita menggunakan metode biasa. Kemudian ada metode simpangan rata-rata. Metode simpangan rata-rata kita menghitungnya menggunakan nilai tengah ya, nilai tengah dari frekuensi. Kemudian M ditambah simpangan FD ya, frekuensi dikali simpangan. Simpangan itu adalah selisih ya. Kita menggunakan selisih angka nilai frekuensi yang kita cari dikurangi dengan nilai yang frekuensi sebelumnya ya. Jadi FD ya, atau simpangan ya. Kemudian yang ketiga, yaitu metode yang ketiga itu adalah metode coding ya. Metode coding adalah kita menghitungnya perbandingan antara simpangan tadi dengan nilai interval ya, B per C atau X dikurang M ya. Nah, itu menghitung mean. Kemudian median juga sama, bisa dihitung untuk menghitung data tunggal maupun data kelompok ya. Untuk data tunggal kita dengan mudah kita bisa menghitung ya, rumusnya N plus 1 dibagi 2 ya. N plus 1, N-nya itu adalah jumlah data yang ada. Misalnya datanya ada 10, 1 sampai 10, kalau N plus 1 berarti 10 tambah 1 sama dengan 11 dibagi 2 berarti 5,5. Berarti data yang ke antara 4 dan 5 ya. Itu cara menghitungnya. Data kalau 5,5 bukan nilainya 5,5 ya, tapi letaknya. Jadi misalnya N-nya adalah 10. 10 ditambah 1 dibagi 2 sama dengan 5,5. Artinya letaknya nilai yang akan kita cari itu berada di antara 4 dan 5 dan 6 ya. Kalau disebut 5,5 ya. Artinya di antara 5 dan 6. Berarti datanya data genap. Kalau data ganjil lebih gampang. Lebih gampang data ganjil, misalnya angkanya ada 9. Berarti N plus 1, 9 ditambah 1, 10 dibagi 2. Artinya datanya yang kita cari adalah data yang kelima, urutan yang kelima ya, letaknya. Yang kita cari ini rumus letak ya, bukan mencari nilainya. Nilainya ada lagi, kita cari lagi nanti ya. Nanti Bapak contohkan. Nah, ini yang median berkelompok lebih rumusnya lebih panjang lagi ya. Kalau yang berkelompok ya, kita menggunakan tepi bawah kelas, kemudian frekuensi kumulatif kita pakai. Kemudian
modus. Cara kita mencari modus, rumusnya ya. Kalau modus tunggal kan kita bisa cari langsung ya. Seperti yang kemarin ya, kita bisa langsung tentukan kalau modus tunggal, data tunggal. Kalau modus data kelompok, yang kita pakai adalah rumusnya sama. Kita menggunakan tepi bawah kelas, kemudian frekuensi kelas modus yang kita pakai ya, frekuensi di kelas modus tadi ya. Nah, hari ini Bapak akan menjelaskan bagaimana kita satu persatu dari mencari min, median, dan modus, baik itu data tunggal maupun data kelompok ya. Nah, tadi sudah dijelaskan bahwa ukuran nilai pusat dibagi 3, min, median, dan modus. Ada min itu nilai rata-rata, median nilai tengah kita lambangkan dengan MD atau median, modus nilainya atau nilai terbanyak dilambangkan dengan MO. Nah, ini contoh kalau kita gunakan untuk menghitung data tunggal ya. Data tunggal artinya datanya tidak berkelompok, hanya satu-satu. Contohnya ini ya. Contohnya misalnya cabang Jakarta nilainya 8, Serang nilainya 1, Tangerang nilainya 5. Artinya datanya satu-satu ya, tunggal. Tidak misalnya Jakarta ada 8, 6, 7 ya, berarti banyak ya kan? Berarti dia datanya berkelompok. Ya, jadi ini yang disebut data tunggal. Jadi datanya satu-satu. Nah, bagaimana kita menghitungnya, baik min, median, dan modusnya untuk data tunggal ini? Nah, untuk menghitungnya, ini caranya ya. Data yang sudah ada, data yang sudah kita dapatkan ini, kita urutkan ya. Kita untuk mencari min, ya, pertama kita min, datanya kita urutkan dulu. Ini rumusnya ya, rumus yang tadi Bapak jelaskan tadi ya. Di awal tadi. Nah, datanya kita harus urutkan 8 kalau untuk mencari min tidak perlu diurutkan ya, karena kita langsung menjumlahkan ya. Jadi kalau untuk min, maaf, untuk diurutkan itu untuk yang median. Jadi untuk min, datanya langsung kita jumlahkan saja. Ya, 8 ditambah 1 ditambah 5 ditambah 4 ditambah 4 tambah 4 sampai dengan ditambah 5 dibagi dengan n. N-nya berapa? N-nya adalah jumlah seluruh data ini. Jumlahnya ada 10 data. Ya. Jumlahnya ada 10 data. Berarti ada dibagi 10. 8 ditambah 1 tambah 5 tambah 4 sama dengan 47 dibagi 10 sama dengan 4,7. Berarti nilai tengah pada data tunggal ini adalah 4,7 ya. Nilai tengahnya ya untuk data tunggal. Jadi kita cukup menggunakan rumus tersebut. Ya, cukup menggunakan rumus sigma X dibagi dengan N. Sigma X artinya jumlah X-nya, ya, jumlah data, bukan jumlah data ya, jumlah nilai datanya, X1 ditambah X2 tambah X3 sampai tambah XN. Ya, N-nya ada jumlah data, dibagi dengan N sama dengan jumlah datanya ada 10. Ya. Total nilainya adalah 47 dibagi dengan 10 sama dengan 4,7. Jadi sangat gampang ya kalau kita untuk mencari data tunggal, tinggal kita menghitung. Nah, kemudian untuk median, ya, median kita bagi menjadi 2. Ya, ada kita gunakan median data genap dan ada median yang datanya jumlah datanya ganjil. Ya, nah kalau untuk menjumlahkan data genap kita pakai rumus ini ya, MD sama dengan data ke setengah N plus 1 dibagi 2. Ya, ini untuk mencari letaknya, letak mediannya ada di mana. Nah, baru ini data ini untuk menyusunnya, untuk mencari data tengahnya, kita susun terlebih dahulu datanya. Mulai dari data yang terkecil sampai data yang terbesar. Ya, data yang terkecil di sini adalah 1, yang terbesar adalah 9. Kita urutkan. Ya, 1, 2, ada 4, 3 kali, 5, 3 kali, 8, dan 9. Jadi data ini sudah kita urutkan. Kemudian baru kita cari letak datanya. Ya, letak data, letak medianya dengan rumus N plus 1 dibagi 2. N-nya berapa? N-nya adalah 10. Ya. 10 ditambah 1. Ya, 10 ditambah 1, 11 dibagi 2 sama dengan 5,5. Artinya, data yang akan kita cari, nilai yang akan kita cari, ada berada di antara 5,5. Coba kita hitung angkanya. Di sini angkanya ada 10 kan? Kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti dia antara 4 dan 5 ya.
5,5 itu antara 4 dan 5 nilainya, ya. Paham nggak? Paham nggak Mas Bapak? Dari mana ini? 45 ini. Paham nggak? Halo? Paham, Pak. Paham ya? Pak, dari Paham ya? Dari 45 ini ya. 45 ini dari data yang setelah kita hitung 5,5. 5,5 ini berarti datanya antara 5 dan 6 ya. Antara 5 dan 6, 5,5. Kalau kita hitung satu persatu angkanya, angka yang berada di antara 5 dan 6 itu adalah 4 dan 5 ya. Nah, karena datanya ada 2 ya. Karena ada datanya 2, harus kita cari nilai tengahnya. Berapa? Baru kita hitung 4 ditambah 5 dibagi 2 sama dengan 4,5. Berarti nilai mediannya adalah sama dengan 4,5 ya. Nilai mediannya adalah 4,5 ya. Begitu cara mencari median untuk data genap ya. Jadi kita cari dulu di mana letak mediannya. Sudah kita dapatkan letak median, kalau dia datanya genap sudah pasti nilai mediannya pasti 2 ya. Nilainya ada 2 antara 4 dan 5 atau antara, kalau nilainya 5,5 ya. Nah, jadi nilai mediannya kita bagi 2 ya. 4 ditambah 5 dibagi 2 sama dengan 4,5. Nah, kalau kita mencari min untuk data ganjil ya, rumusnya sama. Nah, ini contohnya data ganjil 1, 2, 4, 5, 6, 8. Jadi ada 7 ya, ada 7 data, berarti ganjil ya datanya. Nah, jadi kalau kita cari letak medianya 7 ditambah 1 dibagi 2 sama dengan 4. Berarti letak medianya di angka yang keempat. Angka yang keempat berapa? Di mana? 1, 2, 3, 4. Berarti ada di sini ya. Angka yang keempat ada di sini. Jadi tidak perlu lagi kita menghitung nilai mediannya karena letak median sama dengan nilai median ya. Jadi nilai median itu sama dengan letak median karena hanya 1 nilainya ya, tidak 2 seperti data genap tadi ya. Jadi kita nilainya ada di nilai yang keempat. Nilai yang keempat itu adalah angka 5 ya. Itu untuk mencari nilai median untuk data tunggal. Yang terakhir untuk data tunggal kita menggunakan untuk modus ya. Nah, untuk data modus sama datanya kita urutkan terlebih dahulu. Dari sini kita akan temukan nilai modusnya. Nilai modus adalah nilai yang terbanyak. Yang mana? Nilai yang terbanyaknya yang pertama adalah 4 ya. 4. Yang kedua 5. Ya, jadi ada dua nilai modus di sini yang kita sebut apa kemarin? Bimodus ya. Yang disebut bimodus. Bimodus itu artinya nilai modusnya ada 2 ya. Kalau lebih dari 2 namanya multimodus ya, multimodus. Kalau tidak ada nilai modus ya, kalau seperti ini tadi, data yang di ini tadi ya, yang sebelumnya ini kita lihat di sini tidak ada nilai modus ya. Tidak ada nilai modus karena tidak ada nilainya yang dominan ya. Jadi ini yang untuk mencari min, median, modus untuk data tunggal. Lebih sederhana ya cara kita menghitungnya. Nah, yang berikutnya adalah bagaimana kita menghitung min, median, modus untuk data kelompok ya. Min, median, modus untuk data kelompok. Ini contohnya data kelompoknya ya. Nah, ini yang namanya kelompok ya. Jadi data itu dikelompokkan berdasarkan intervalnya ya. Misalnya ini data dari 65 sampai 67. Frekuensi jumlah nilainya ada 2, antara 68 sampai 70 jumlah nilainya ada 5, 71 sampai 73 jumlah nilai ada 13, 74 sampai 76 nilainya jumlah nilainya ada 14, kemudian 77 sampai 79 77 sampai 79 nilainya ada 4, 80 sampai 82 jumlah nilainya ada 2, sehingga total nilai yang ada itu adalah 40 ya. Nah, kemudian kita menghitung. Ini ada 3 rumus yang dipakai ya. Ada 3 rumus yang akan dipakai untuk mencari minnya, nilai min ya. Ada cara biasa, ada yang menggunakan simpang rata-rata, ada yang menggunakan coding ya. Nah, untuk cara biasa rumus yang digunakan adalah
Ya, X-nya X bar ya. Ini Bapak lupa meletakkan barnya di atas X ya. Jadi itu adalah X bar, X yang ada garis atasnya. X bar sama dengan sigma Fx dibagi dengan sigma F. Sigma Fx itu adalah jumlah dari frekuensi tengah dikali dengan frekuensi dikali dengan nilai tengah. Ya, jumlah frekuensi dikali dengan nilai tengah itu adalah sigma Fx. Sementara dibagi dengan jumlah frekuensi. Jumlah frekuensi ada 40. Ya, nah kita menghitung. Ya, bagaimana cara kita menghitung nilai tengah? Kita menghitung nilai tengah sama dengan batas bawah ditambah dengan batas atas dibagi 2. Yang mana batas bawah? Yang batas bawah kemarin sudah dijelaskan, batas bawah itu yang data yang berada di sebelah kiri. Ya, sementara batas atas data kelompok interval yang berada di sebelah kanan. Ya, jadi kalau batas bawah itu adalah kelompok interval yang berada di sebelah kiri, kemudian batas atas kelompok interval yang ada di sebelah kanan. Nah, contoh yang kelas yang pertama, ya kelas yang pertama berapa nilai tengahnya? Berarti nilai tengah batas bawahnya 65 ditambah dengan 67 sama dengan 122 ya. 122 dibagi dengan 2 sama dengan 66. Sama dengan 66. Kemudian untuk yang kelas 2 batas bawahnya 68 ditambah dengan 70 sama dengan 138 ya. 138 dibagi dengan 2 sama dengan 69. Ya. Jadi yang lain juga kita hitung seperti itu. Jadi batas bawah ditambah dengan batas atas dibagi 2 dapat nilai tengah. Nah, kemudian Fx tinggal kita kalikan saja, ya. F dikali X, F-nya frekuensi, X-nya nilai tengah, ya. Jadi kita dapatkan nilainya seperti ini. 2 kali 66 sama 132, 5 dikali 69 sama dengan 345, 13 dikali 72 sama dengan 936 dan sebagainya. Ya, sampai kita dapatkan total Fx-nya, sigma Fx-nya adalah 2937 ya. Nah, nilai ini kita masukkan ke dalam rumus tadi. Sigma Fx-nya 2937 dibagi dengan sigma F-nya 40 sama dengan 73,43. Berarti nilai tengah, nilai rata-rata ya, nilai rata-rata yang ada pada interval ini antara 65 sampai 82, nilai rata-ratanya itu dengan jumlah nilainya 40 sama dengan 73,43 ya. Itu adalah cara mencari nilai rata-rata dengan menggunakan rumus biasa, yaitu sigma Fx dibagi dengan sigma F. Yang kedua, kita menggunakan rumus simpangan rata-rata. Rumus simpangan rata-rata sama dengan M ditambah sigma Fd dibagi dengan sigma F. Apa itu M? M itu adalah nilai tengah, ya, nilai tengah pada posisi frekuensi yang paling tinggi atau nilai yang predominan. Ya, di mana nilai yang dominan? Nilai yang dominan itu adalah 75. Nilai dominan pada frekuensi adalah 14 ya. Yang paling tinggi 14 kan? Yang paling tinggi 14, nilai tengahnya adalah 75 ya. Jadi kita cari nilai yang paling dominan adalah 14, nilai tengahnya kita masukkan adalah 75. Berarti M ini sama dengan 75. Ya, M-nya sama dengan 75 nanti kita masukkan. Kemudian FD, sigma FD, D-nya simpangan rata-rata kita cari terlebih dahulu. Kita cari terlebih dahulu simpangan rata-ratanya D-nya. Nah, bagaimana kita mencari D? D itu adalah selisih nilai tengah dengan nilai tengah yang frekuensi yang kita cari. Ya. Artinya kalau kita menghitung untuk D yang pertama selisihnya adalah 66 dikurang 75. Ya.
6 dikurang 75 sama dengan minus 9. Ya. Kemudian yang kedua, baris yang kedua, kelas yang kedua, 69. 69, nilai tengah 69 dikurang 75 sama dengan minus 6. Ya. Kemudian yang ketiga, 72, 72 dikurang 75 sama dengan minus 3. Yang nilai simpangan pada nilai tengah yang kita cari itu 75 dikurang 75 sama dengan 0 ya. Jadi M itu adalah nilai tengah sementara ya. Nilai tengah sementara, bukan nilai yang tengah yang akan kita cari yang sebenarnya ya. Jadi M ini untuk sementara, istilahnya dugaan sementara ya, nilai tengah sementara 75. Nah, kemudian yang berikutnya 78 dikurang 75 sama dengan 3. 81 dikurang 75 sama dengan 6. Jadi kita sudah dapatkan simpangan rata-ratanya seperti ini ya. Untuk kelas yang pertama minus 9, 66 kurang 75. Yang kelas keduanya minus 6, yaitu 69 dikurang 75. Kelas ketiganya simpangan rata kelas ketiga minus 3, yaitu 72 dikurang 75. Yang keempat 0 ya, 75 dikurang 75. Kemudian yang kelima 78 dikurang 75 sama dengan 3. Yang terakhir 81 dikurang 75 sama dengan 6. Ya. Jadi kita sudah dapatkan simpangan rata-rata D-nya. Nah, FD tinggal kita kalikan F dan D. Ya. F-nya frekuensi, D-nya adalah simpangan rata-rata. Ya. Jadi 2 kali minus 9 sama dengan minus 18. 5 kali minus 6 minus 30. 13 dikali minus 3 sama dengan min 39. 14 dikali 0 sama dengan 0, 4 dikali 3 sama dengan 12, 2 dikali 6 sama dengan 12. Sehingga kita dapatkan total FD-nya, ya, total frekuensi simpangan rata-ratanya adalah minus 63. Sehingga kita bisa memasukkan rumusnya, ya, min 63, ya, min 63 dibagi dengan 40. 40 adalah frekuensi, ya. Sama dengan nilainya adalah 73 sama 0,43 ya. Jadi kita dapatkan nilainya adalah 73,45. Artinya 75 ditambah dengan min 63 dibagi dengan 40. Kemudian yang ketiga, yang ketiga yang kita pakai adalah menggunakan rumus coding ya. Rumus coding rumusnya sama dengan M ditambah C dikali FU dibagi dengan sigma F ya. M itu adalah nilai tengah sementara. Ya, yang ini ya, 75 ini nilai tengah sementara. C itu adalah interval. Kelas intervalnya kalau kita lihat kelas intervalnya berapa? Antara 65 sampai 67 berapa nilainya? Ada berapa nilainya? Ada 3. Ya, 65, 66 dan 67. Kelas yang kedua juga sama, ya. Kelas kedua juga sama, 68, 69, 70 berarti ada 3. Jadi semua kelas ini intervalnya sama, yaitu C-nya sama dengan 3. Dikali sigma FU. Ya, F-nya frekuensi, U-nya adalah perbandingan antara nilai tengah dengan nilai interval. Ya. Perbandingan nilai tengah dengan simpang rata-rata dengan interval. Ya. Simpang rata-rata adalah min 9. Rata-ratanya, kelas intervalnya 3. Ya, jadi min 9 dibagi 3 ya, perbandingan antara simpang rata-rata dengan nilai intervalnya ya, itu adalah U ya. Jadi kita cari terlebih dahulu nilai U-nya. U sama dengan D ya, atau simpang rata-rata min 9 dibagi dengan intervalnya. Interval berapa? 3 ya. Intervalnya 3 berarti min 9 dibagi 3 sama dengan ini ya. Jadi U sama dengan simpangan rata-rata dibagi dengan intervalnya. Dibagi intervalnya tadi adalah 3 ya. Intervalnya adalah 3. Berarti kalau kita lihat di sini simpangan rata-rata min 9 dibagi dengan 3 sama dengan min 3. Kemudian min 6 dibagi dengan 3, min 2. Ya. Min 3 dibagi 3, min 1. 0 dibagi 3, 0. 3 dibagi 3 sama dengan 1. 6 dibagi 3 sama dengan 2. 1
salah lagi. 6 dibagi 3 sama dengan 2. Ya. Jadi ini ya, cara menghitungnya ya. Jadi adalah simpangan rata-rata dibagi dengan interval sama dengan hingga kita kalikan ya, FU sama dengan F dikali U. 2 dikali minus 3 sama dengan min 6 ya. 5 dikali minus 2 min 10, 13 dikali min 1 min 13, 14 dikali 0 sama dengan 0, 4 dikali 1 sama dengan 4, 2 dikali benar ya. Kita coba jumlahkan 6 ditambah 10 26, 26 ditambah 39, 26 ditambah 13 39, 39 dikurang 8 29 ya, 29 29 dikurang 8 sama dengan 21 ya. Sudah pas ya, jumlahnya sudah benar ya. Min 6 dikurang min 10 dikurang min 13 sama dengan min 29 ya. Min 29 ditambah 4 sama dengan min 25, min 25 ditambah 4 menjadi min 21 ya. Jadi sudah benar, totalnya sudah benar. Ini tadi salah di atasnya saja ya. Jadi kita masukkan nilainya. M sama dengan 75 ya. C-nya 3, sigma FU-nya sama dengan min 21, sigma F-nya adalah 40 ya. Jadi sudah kita masukkan sama dengan 73,43. Nah, dilihat dari sini ya, dilihat dari ketiga rumus ini, artinya simpangan rata-ratanya sama, 7343, berarti sudah benar ya. Sudah benar, jadi hitungan kita sudah benar bahwa ketiga rumus ini bisa kita pakai untuk mencari nilai rata-rata ya, untuk mencari nilai rata-rata. Ya terserah mau dipakai yang mana, ya bebas, mau pakai yang cara biasa, mau pakai simpangan rata-rata, mau pakai cara coding, rumusnya walaupun berbeda-beda rumusnya, hasilnya nilainya tetap sama ya. Untuk angka yang ini ya, untuk yang angka yang kita contohkan ini nilainya adalah 73, semuanya 73,43 ya. Semua nilainya adalah 73,43. Jadi sama ya, tidak ada beda. Ada ya. Kita lanjut ke yang kedua, yaitu median ya. Ini untuk mencari nilai min ya. Kita ada dua lagi ya, dua slide lagi, yaitu mencari median dan mencari modus. Yang kedua adalah median. Median data kelompok dengan menggunakan data yang sama. Ini yang data yang sama tadi ya, sama seperti yang tadi ya. Kita ambil adalah interval dan frekuensinya. Ya, sama dengan yang tadi kita ambil hanya nilai interval dan nilai frekuensinya. Nah, itu nilai median. Rumus yang kita pakai kan sama. Yang minggu lalu Bapak jelaskan. Median atau MD sama dengan B ditambah setengah dari jumlah nilai ya, setengah dari N dikurang dengan frekuensi kumulatif sebelumnya ya, frekuensi kumulatif sebelum dibagi dengan frekuensi median dikali dengan interval ya. Jadi ini. Jadi B sama dengan di bawah kelas median. Kita tahu kelas median adalah atau yang disebut letak ya, letak median yang kita cari tadi ya. Letak mediannya, kelas median itu berada di mana? Nah, caranya adalah kita dengan membagi jumlah nilainya 40 dibagi dengan 2. Ya. Jumlah nilainya 40 kan, N-nya 40 dibagi 2. Jumlah nilai 40 dibagi 2 sama dengan 20 ya. 40 dibagi 2 sama dengan 20. Nah, 20 itu berada di mana? Kita hitung di sini. Di frekuensi ini, tabel frekuensi nilai 20 itu ada di mana? Kita jumlahkan 2 ditambah 5 7 ya. 7 ditambah 13 20. Berarti nilai 20 ada di interval yang ketiga. Ya. Ada di sini kan nilai 20. Nah, ini adalah tepi bawah kelas. Kalau tepi bawah kelas kemarin rumusnya adalah
batas bawah dikurang dengan 0,5 ya. Kalau ingin menghitung tepi ya, kemarin di distribusi frekuensi sudah dijelaskan, tepi bawah kelas itu adalah batas bawah dikurang dengan 0,5. Batas bawahnya 71 dikurang 0,5 sama dengan 70,5. Artinya kita sudah dapatkan nilai B-nya sama dengan 70,5. Kemudian N jumlah frekuensi. Jumlah frekuensi adalah berapa jumlahnya? 40. Ya, jumlah frekuensi adalah 40. N sama dengan 40. Kemudian frekuensi kumulatif sebelum kelas median. Nah, frekuensi kelas median berapa? Kalau kita tahu sebelum, berarti kita harus menghitung dulu, melihat dulu frekuensi kelas mediannya, FMD-nya. Di mana frekuensi kelas median? Tadi sudah kita hitung frekuensi median itu adalah N dibagi 2 ya, sama dengan N dibagi 2. N dibagi 2 adalah sama dengan 20, yaitu 40 dibagi 2. 20 itu berada di 2 ditambah 5 ditambah 13, berarti ada di baris ketiga. Ya, ada di baris ketiga. Berarti frekuensi kelas mediannya atau FMD-nya adalah sama dengan 13. Nah, kemudian FK, frekuensi kumulatif sebelum kelas median. Perhatikan ya, ini frekuensi kumulatif, artinya penjumlahan. Ya, jumlah nilai sebelum kelas median. Berapa jumlah nilai sebelum kelas median? Jumlah nilai sebelum kelas median itu, sebelum kelas median ada 2 nilai, 4 dan 5. Ya. Sebelum kelas median itu ada 2 nilai, 2 dan 5, kumulatif, berarti jumlahnya 2 ditambah 5, berapa 2 ditambah 5 sama dengan 7. Ya. 2 ditambah 5 sama dengan 7. Berarti frekuensi kumulatif sebelum kelas median sama dengan 7, yaitu 2 ditambah 5. Kemudian panjang interval. Panjang interval atau panjang kelas, kita hitung ini 65, 66, 67, berarti ada 3 kelas. Ada 3 kelas. Jadi sudah kita dapatkan semua angka yang ada di dalam ini, ya, di dalam rumus ini, ya, semua angka yang sudah didapatkan, kita masukkan angka ini ke dalam rumus. B-nya sama dengan 70,5 ditambah dengan setengah N, N-nya 40, berarti setengah N sama dengan 20. Dikurang FK, ya, FK-nya 2 ditambah 5 sama dengan 7, ya, dibagi dengan frekuensi mediannya adalah 13, ya, dikali dengan interval, kelas intervalnya adalah 3, ya, sehingga kita dapatkan nilainya 73,5. Ini nilai median, ya, jadi kita dapatkan nilai mediannya 73,5. Paham yang ini nilai median? Yang terakhir adalah modus, ya. Modus. Bagaimana kita mencari modus data kelompok? Kita menggunakan data yang sama. Kita ambil interval dan frekuensinya. Untuk mencari modus, ya, rumusnya adalah L modus MO sama dengan L ditambah simpangan 1 dibagi dengan simpangan 1 ditambah 2 dikali C, ya. L itu tepi bawah kelas. L adalah tepi bawah kelas modus. Kita lihat yang memungkinkan, yang sementara, dugaan sementara, kelas modus itu ada di mana? Kita tahu yang namanya modus itu adalah nilai yang terbanyak. Ya. Nilai yang terbanyak itu yang disebut modus, ya. Nah, kalau kita lihat kelas modus, nilai yang frekuensi yang terbanyak itu ada di mana? Frekuensi yang terbanyak ada di ini. 11 kan? 11 lebih banyak daripada yang lain kan? Lebih besar daripada yang lain. Berarti 14 diduga sementara adalah kelas modus, ya. Kelas modus sementara. Nah, tepi bawah kelas. Berarti tepi bawah kita menggunakan tepi bawahnya, batas bawah 74. Di bawah, berarti 74 dikurang dengan 0,5. 74 dikurang dengan 0,5 sama dengan 73,5. Ya. Jadi nilai tepi bawah kelas modus sama dengan batas bawah pada kelas modusnya sama dengan 14, ya.
berarti interval batas bawah pada interval 74. 74 kalau tepi bawahnya berarti dibagi dengan tepi kelasnya dikurang dengan 0,5 ya. 74 dikurang dengan 0,5 sama dengan 73,5. Kemudian D1. D1 adalah selisih frekuensi kelas modus dengan kelas sebelumnya, berarti selisih antara kelas modus 14 dengan kelas sebelumnya. Sebelumnya berapa kelas modusnya? Frekuensinya 13 kan? Berapa selisihnya? Selisih antara kelas modus dengan kelas sebelumnya, yaitu sama dengan 1. Plus dengan 13 selisihnya 1 kan? Kemudian D2. D2 adalah selisih frekuensi kelas modus dengan kelas setelahnya. Berarti antara kelas modus 14 dengan kelas setelahnya 4. 14 dengan 4 berapa selisihnya? 14 dengan 4 selisihnya adalah 10. Selisih antara 14 dan 4 adalah 10. Kemudian panjang kelas interval sama karena kita menggunakan nilai data yang sama, berarti kelas intervalnya adalah 3, 65, 66, 67. Ya. Jadi kelas intervalnya adalah 3. Nah, kita sudah dapatkan semua angka untuk kita masukkan ke dalam rumus. Modus sama dengan L adalah di bawah kelas, nilainya 73,5, ditambah dengan D1, selisih frekuensi kelas modus dengan kelas sebelumnya, sama dengan 1, ditambah dengan D1 plus D2. D1-nya 1, selisih ditambah dengan selisih frekuensi kelas modus dengan kelas setelahnya, 10. 1 ditambah 10 sama dengan 11. Dikali dengan interval 3. Ya. Dapatkan 73,5 tambah 0,27, sehingga kita dapatkan nilai modusnya 73,77. Ya. Ada yang bertanya sampai di sini? Selesai contoh kita ya, dari main, median, modus, baik itu data tunggal maupun data kelompok. Ada yang mau ditanya?